Istri bertanya, Suami menjawab, menuju keluarga sakinah mawaddah warohmah dan maslahah. Saya Mama Sofi. Saya Baba Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, pada episode ke-7 Istri bertanya dan Suami menjawab, kami akan membahas tentang kedudukan anak di dalam Al-Quran. Pada hakikatnya hubungan anak dengan orang tua seperti hubungan di dunia dan di akhirat. Ketika orang tua mempunyai tugas dan kewajiban terhadap anaknya, maka sama halnya seorang anak mempunyai tugas terhadap orang tuanya. Nah, tugas anak terhadap orang tuanya itu seperti apa, Pak? Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, anak merupakan rezeki dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dengan memberikan keteladanan, perbuatan baik serta akhlak yang baik kepada mereka. Anak itu merupakan penerus perjuangan serta penyambung sejarah bagi mereka. Ada ungkapan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak lahir tidak jauh dari orang tuanya. Tetapi perlu ditekankan bahwa terkadang buah jatuh itu jauh dari pohonnya, terkena angin, atau pohon di bawahnya ada sungai lalu dia hanyut bersama air, atau bahkan sebelum jatuh sudah dimakan oleh kelelawar. Jadi tidak bisa dipatenkan dan tidak bisa dipastikan. Di sini saya akan menyampaikan bahwa ada dua tugas yang utama dari seorang anak. Yang pertama, al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wa tarku 'alal qadimi as-sayyi awil fasid. Yang pertama, menjaga dan melestarikan budaya perilaku kedua orang tua yang masih baik, yang masih sesuai dengan syariat agama, itu perlu kita lestarikan. Seperti sedekah, sholat berjamaah, berkata yang sopan santun terhadap orang lain, itu perlu dilestarikan. Watarku alal qadimi asayyi, dan meninggalkan budaya akhlak orang tua yang jelek. Mungkin ada orang tuanya yang mencuri, mungkin ada orang tuanya yang korupsi, mungkin ada orang tuanya yang sering berbohong, itu yang harus ditinggalkan, gitu ya. Suma al-akhdhu bil jadidi al-aslah, serta mengambil budaya akhlak yang dulunya tidak dilakukan oleh orang tuanya. Mungkin orang tuanya belum pernah bersilaturahmi ke para kiai. Kita sebagai anak, kalau itu baik, kita buat budaya yang baik lagi. Itu perlu kita lestarikan, budaya silaturahmi. Mungkin budaya bersedekah, itu perlu kita ambil ketika sedekah ini belum diamalkan oleh kedua orang tua kita. Nah, yang kedua yaitu berdoa, mendoakan kepada kedua orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salatin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah. Ketika keturunan atau manusia itu meninggal, keturunan Nabi Adam itu meninggal, pasti akan terputus amalnya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi doa anak soleh, doa dari anak itu penting sekali untuk keberlangsungan kedua orang tua, kesuksesan kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan
bisa menyelamatkan orang tua kita dari siksa kubur maupun siksa kelak di akhirat. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, anak adalah dambaan dan kebanggaan orang tua. Anak bisa sebagai pelipur lara, penerus cita-cita, bahkan penambah kebahagiaan keluarga. Di dalam Al-Quran, adakah kedudukan anak dalam hubungannya dengan orang tua? Anak merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalam Al-Quran memiliki beberapa posisi dan kedudukan. Ada kalanya anak itu sebagai penyejuk jiwa, penyejuk hati. Ada kalanya anak itu sebagai perhiasan keluarga. Bahkan anak itu sebagai fitnah atau ujian cobaan. Dan yang lebih parah lagi, anak sebagai musuh di dalam keluarga. Yang pertama, anak sebagai penyejuk jiwa, penyejuk hati, atau bahasa Al-Quran qurrata a'yun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyejuk jiwa, penyejuk hati, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Qurrata a'yun, penyejuk jiwa, penyejuk hati. Di dalam ayat ini, menurut Syekh Muqatil Ibnu Sulaiman dalam tafsir Al-Kabir menyatakan bahwa yang dimaksud qurrata a'yun di sini yaitu anak yang soleh, yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, bahkan bermanfaat bagi sesama manusia. Tipikal atau posisi kedudukan anak yang qurrata a'yun ini tidak mudah, tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba diperoleh. Perlu adanya perjuangan yang keras di dalam mendidik, membina, serta menggembleng, bahkan juga membiayai anak di dalam pendidikan. Yang kedua, anak sebagai perhiasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Kata zinah, perhiasan, harta, dan anak-anak itu sebagai perhiasan. Menurut tafsir Al-Qurtubi, harta merupakan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Begitu juga anak adalah sebagai kekuatan batin di dalam keluarga dan juga bisa dimanfaatkan oleh keluarga atau manusia. Maka Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan rambu-rambu jangan sampai kecintaan kedua orang tua terhadap anaknya itu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat fenomena hari ini, banyak orang tua yang memfasilitasi berlebih kepada anaknya. Sudah punya HP 1 dibelikan, laptop dibelikan, motor dibelikan, sepeda ontel dibelikan, semua kebutuhannya dipenuhi tanpa disortir, tanpa dipilah-pilih, tanpa memprioritaskan mana yang berguna baginya, mana yang menjadi kebutuhannya.
ini sejatinya akan merusak, ini sejatinya akan membuat anak itu manja, membuat anak itu seenaknya saja. Maka sebagai orang tua harus pandai-pandai memilah dan memilih kebutuhan-kebutuhan barang yang akan diberikan kepada orang tua. Orang tua harus mampu memanage kebutuhan itu sehingga tepat dan sesuai kepada anaknya. Yang ketiga, anak sebagai fitnah atau ujian dan cobaan terhadap orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian dan cobaan. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Di dalam tafsir Al-Jalalain yang dimaksud harta dan anak menjadi fitnah, ujian atau cobaan, yaitu harta dan anak manakala dapat melalaikan dan melupakan bekal-bekal atau amalan-amalan akhirat. Saking sibuknya bekerja, orang tua melalaikan dan melupakan ibadahnya. Saking ingin memenuhi kebutuhan anaknya, ingin membahagiakan anaknya, mereka rela mencari nafkah dari jalan-jalan yang tidak dibenarkan atau jalan-jalan kemaksiatan. Pada era saat ini, anak menjadi fitnah manakala anak itu ikut-ikut di dalam hal kemaksiatan seperti mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras, atau bahkan naudzubillah bisa ikut pembunuhan, ikut pencurian dalam skala besar. Ini ujian bagi orang tuanya. Mudah-mudahan anak kita semua dijaga dari hal-hal yang seperti itu. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir adalah nomor 4, yaitu anak sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sungguh, wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu itu sebagai musuh bagimu. Di dalam tafsir Tobari, yang dimaksud anak sebagai musuh yaitu manakala anak itu sebagai pihak menghalang-halangi kedua orang tuanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dulu, zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, banyak para sahabat ingin berhijrah dengan Rasulullah. Akan tetapi anak dan istri-istrinya menghalangi untuk ikut hijrah. Ini merupakan anak sebagai musuh, istri sebagai musuh. Pada fenomena hari ini, zaman sekarang, banyak anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Gara-gara tidak dipenuhi kebutuhannya, gara-gara tidak mau menerima calon suami atau calon istrinya, atau bahkan tidak diberi warisan yang sepadan, yang sesuai, orang tuanya bisa dijebloskan dalam penjara. Bahkan yang paling fatal, orang tuanya dibunuh. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Oleh karena itu, orang tua beserta anak harus jalan beriringan, bersama-sama di dalam membentuk kesalehan diri seorang anak beserta kesalehan kedua orang tua.
ketika orang tua dan anak mampu bekerja sama membentuk kesalahan, fa insya Allah akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan maslahah. Kuncinya maju bersama dan beraktivitas meraih kemaslahatan bersama. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih telah menyaksikan Istri Bertanya dan Suami Menjawab di episode ke-7. Semoga membawa berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.